Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Pujian dan syukur selalu kita lambungkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih, rahmat serta kemurahan-Nya untuk kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga malam hari ini dapat berkumpul kembali pertemuan rutin pemisahan malam hari ini, pertemuan APP yang kelima mengenal sejarah solidaritas dalam gereja Katolik dan dana sosial gereja. Pertemuan APP kelima nanti akan dipandu oleh Mbak Dita. Sebelum kita awali pertemuan pemisahan malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Santo Lukas dilanjutkan dengan doa Paulus Jubilium 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan-Mu. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacitamu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepadamu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacitamu. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dihidupi oleh keteladanan hidup Santo Lukas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, doakanlah kami. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Dita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan muda, Sugeng Dalu berkata. Ya, pada pertemuan APP yang kelima dengan subtema mengenal jejaring solidaritas dalam gereja Katolik dan dana sosial gereja. Namun sebelum itu kita bagi tugas untuk lagu Mas Anton, kemudian untuk bacaannya Mbak Titi, dan untuk bacaan ilustrasinya Mbak Vivi. Dalam pertemuan yang kelima ini, umat diajak untuk menyadari bahwa semangat solidaritas dan bela rasa tidak hanya terbatas di lingkup gereja maupun masa prapaskah saja. Semangat solidaritas adalah semangat dasar hidup gereja universal yang dihidupi seluruh gereja Katolik dimanapun dan kapanpun sepanjang tahun.
Marilah pertemuan pada malam hari ini kita buka dengan lagu pembuka. Nomor 559. Cinta kasih Allah dicurahkan di hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dianiakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Itulah sebabnya selain disebut sebagai makhluk pribadi, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, keberadaan setiap orang tidak hanya membutuhkan sesamanya, namun juga dibutuhkan sesamanya. Setiap pribadi tentu diberi anugerah oleh Allah untuk dapat berperan dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Sadar akan hal itu, kita perlu memelihara dan mengembangkan watak kepedulian sosial. Dari sisi kehidupan rohani, kepedulian kepada sesama merupakan perwujudan iman yang nyata dan selalu kontekstual. Bagi umat beriman, kepedulian kepada sesama menjadi cara mewujudkan wajah belas kasih Allah bagi seluruh ciptaan, menghadirkan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi kecemasan dan tantangan hidup. Gereja sebagai sakramen keselamatan memiliki tanggung jawab untuk menampilkan wajah kasih Allah, antara lain melalui pengelolaan dana sosial gereja. Dana yang dihimpun oleh seluruh umat Katolik disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dana sosial yang dikumpulkan umat beriman tidak hanya dimanfaatkan oleh umat paroki, tapi juga lintas paroki bahkan lintas keuskupan. Untuk itu, kita juga perlu mengetahui dana-dana sosial gereja serta keluasan jangkauan pengelolaannya separoki, sekeuskupan, se-Indonesia, dan sedunia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berdosa saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah
Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah mempercayakan penerusan karya keselamatannya melalui gerejanya, antara lain melalui pengelolaan dana-dana sosial. Semoga dalam pertemuan ini semakin memahami berbagai macam dana sosial dan setiap terlibat di dalam pengelolaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan. Cara hidup jemaat yang pertama. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaannya bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Cara hidup jemaat. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pelayanan para rasul. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhia telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani oleh orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta dunia mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.